sahabat, saya Sambas Alamsyah. Hari ini saya bersama para guru-guru dari SMP PGRI Ciampea yang kemudian mereka melakukan mengundurkan diri. Semuanya sudah hadir ya untuk mengikuti pembinaan tersebut. Akan tetapi diisi dari pembinaan tersebut, di situ kita banyak kejanggalan gitu ya. Banyak kejanggalan ya. Kejanggalan. Yang pertama kita disuruh untuk tanda tangan ya. Tanda tangan di situ, di atasnya itu ada kalimat menyetujui kepala sekolah untuk dilanjutkan. Kita tidak tanda tangan karena kita sudah mengisi petisi itu dan kita komitmen dengan petisi tersebut ya kan. Jika kepala sekolah yang lama itu melanjutkan kembali kepemimpinannya. Kemudian kenapa para guru ini tidak ingin juga hak demokratisnya dibungkam? Betul. Ya. Betul Kita banget. tidak boleh instruksi. Tidak boleh instruksi. Iya, Dan hasil Sama SK. siapa tidak boleh instruksinya? Sama ketua yayasan yang Sama baru ketua itu. yayasan yang Iya. baru. Bahkan diintimidasi meskipun cuman bilang mohon maaf saya mau instruksi. Dengan siapa ini gitu kan? Oh. Anda siapa? Anda sudah sertifikasi apa belum gitu? Oh. Sampai ada intimidasi seperti itu. Seharusnya itu kan nggak boleh. Kita itu demokrasi, harusnya ditanyakan dulu. Kenapa? Harusnya dia bertanya juga kenapa ini sampai guru-guru itu mengundurkan diri. Harusnya Yang ada pencairan PIP itu selalu ada potongan, Pak. Ada potongan? Ya, Yakin ibu itu ada potongan? yakin. Dipotongnya di mana, Bu? Ada dua macam PIP, PIP Dewan dan PIP reguler. Dewan dan reguler, Ya, oke. PIP dari partai itu dipotong 50%, sedangkan PIP reguler itu dipotongnya Rp150.000. Oke, memaksimalkan diri untuk mengabdi, ya. Namun pengabdian kita seakan-akan sangat amat tidak dihargai. Inilah potret buram yang sebetulnya yang terjadi di SMP PGRI Ciampea. Mereka YPLP meninjau ulang kembali hasil keputusan yang dianggap janggal, yang dianggap banyak menabrak aturan-aturan ya Bu ya? Iya. tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur, tidak prosedural. SDM. Nah, siswa pun banyak yang chat gitu ya, chat ke saya secara pribadi. Ibu, kenapa nggak di sini lagi? Ibu balik lagi dong sama kita. Kita jadi nggak semangat Bu, gitu ya. Kita semua pengennya sama guru-guru yang lama, nggak mau guru-guru yang baru Bu. Jadi kan kasihan sama siswa juga ya. Kita juga kepikiran sebenarnya berat meninggalkan siswa. Ya. Dengan YPLP ya, saya sebutkan saja YPLP yang baru ini seharusnya mereka juga mendengarkan ya. Iya, betul. Mendengarkan, melakukan wawancara. Apa Harusnya yang juga, dilakukan harusnya oleh menurut saya diundang juga itu untuk YPLP yang lama gitu. Antara yang baru dan yang lama harusnya diundang juga. artinya di sana pengurus yang baru sekarang ini tidak mengindahkan sama sekali Tidak, rekomendasi hasil verifikasi, padahal itu sudah ada untuk Sudah. rapat hasil untuk kemudian di SK-kan ya Iya. ke kepala sekolah ini. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, semoga harapan saya curahan hati daripada para guru-guru pendidik ini dan juga mohon dihimbau kepada YPLP jangan sampai kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP PGRI intinya khawatir ini sangat amat terganggu. Satu tadi yang kita sampaikan terkait apa tadi kesejahteraan itu fitnah. Ya, itu fitnah. Kedua terkait PIP ada potongan, oke? Ada potongan, diduga ada potongan. Ketiga kenyamanan yang dirasakan oleh siswa, hubungan emosional antara siswa dengan guru yang sudah terbangun sedemikian lama, sedemikian rupa dan kedekatan ini menjadikan sebuah kepiluan ya, pilu. Oke, apalagi Bu tadi? Mungkin ini ada satu guru olahraga atau PJOK itu selama satu semester itu kan nggak ada gurunya. Nah, tidak ditindaklanjuti untuk tidak mencari guru baru ganti. Jadi diabaikan siswa. Mengabaikan guru yang seharusnya ini harus ada guru PJOK-nya. Iya, harusnya. Oke. Ini tidak ada, tidak ada pengajuannya. Ya, mudah-mudahan ini sekarang menjadi atensi daripada Kepala Dinas Pendidikan. Dan sahabat, saya Sambas Alamsyah. Hari ini saya bersama para guru-guru dari SMP PGRI Ciampea yang kemudian mereka melakukan mengundurkan diri. Untuk itu saya ingin tanyakan satu-satu nih, apa sih motivasi atau keluhan yang kemudian mereka berbondong-bondong? Ini hampir 75% dari total 15 guru, 12 diantaranya mengundurkan diri. Ini saya sedang bersama mereka
yang hadir ada di sini, boleh saya tanya masing-masing ya, apa sih Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Tati, ya. Bu Tati, apa sih alasan motivasi Ibu dengan kawan-kawan sampai mengundurkan diri? Apakah itu memang ada tahapan? Apakah yang saya dengar ada verifikasi? Apakah ada pengurus lama dan pengurus baru yang tidak sinkron sehingga mereka mengeluarkan surat keputusan yang baru? Apa sih, Bu? Kalau menurut Ibu alasannya apa? Alasannya sangat mendasar sekali ya. Waktu tanggal 22 kita semuanya diundang ya untuk menghadiri pembinaan. Waktu itu kita sudah siap untuk semuanya sudah hadir ya untuk mengikuti pembinaan tersebut. Akan tetapi diisi dari pembinaan tersebut di situ kita banyak kejanggalan gitu ya. Banyak kejanggalan ya. Banyak kejanggalan. Yang pertama kita disuruh untuk tanda tangan ya. Tanda tangan di situ di atasnya itu ada kalimat menyetujui kepala sekolah untuk dilanjutkan. Kita tidak tanda tangan karena kita sudah mengisi petisi itu dan kita komitmen dengan petisi tersebut ya kan. Karena kita semuanya itu mau mengundurkan diri waktu kita semua teman-teman ya, semua teman-teman bukan salah satu aja, semua teman-teman yang ada di situ di guru PGRI sudah menyetujui bahwa kita akan mengundurkan diri jika kepala sekolah yang lama itu melanjutkan kembali kepemimpinannya gitu kan. Maka dari itu kita lah, kita ikuti dulu pembinaan tersebut dari awal sampai akhir ya. Dari pertama dari cabang dulu ya, dari ketua cabang PGRI. Nah, itu sudah jelas sekali bahwa ketua cabang PGRI juga udah banyak menerima kejanggalan dari undangan tersebut. Ini kok sudah ada saja gitu kan, udah ada saja di sini untuk pengukuhan ataupun naik kembali ya SK dari yayasan yang baru itu naik kembali gitu untuk menjadi kepala sekolah gitu. Nah akhirnya udah di situ udah ada sentilan gitu ya kan. Nah kita ikuti aja dulu semuanya sampai akhir gitu kan. Oke Ibu, ada tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui. Betul. Oke. Nah tahapan-tahapan ini informasi yang saya dapatkan ada pengurus lama ya yang betul. sudah pernah memberikan rekomendasi dan sekarang yang menetapkan rekomendasi itu adalah pengurus yang baru. Iya. Nah, terus Bu, saya dengar juga nih, seharusnya pada saat pengangkatan dengan YPLP ya, saya sebutkan saja, YPLP yang baru ini seharusnya mereka juga mendengarkan ya? Iya, betul. Mendengarkan, melakukan wawancara. Apa yang dilakukan harusnya oleh... menurut saya diundang juga itu untuk YPLP yang lama gitu. Antara yang baru dan yang lama harusnya diundang juga. Artinya di sana pengurus yang baru sekarang ini tidak mengindahkan sama sekali rekomendasi hasil verifikasi, padahal itu sudah ada untuk rapat hasil untuk kemudian di SK-kan ya, kepala sekolah ini Sudah di SK-kan. Sekarang sudah di SK-kan Bu ya? Sudah di SK-kan. Artinya di sini ada tahapan-tahapan yang kemudian dikecualikan. Nah, kemudian kenapa para guru ini tidak ingin juga hak demokratisnya dibungkam? Betul, ya. Betul Kita banget. tidak boleh instruksi. Tidak boleh instruksi. Iya, dan Oh, hasil sama SK. siapa tidak boleh instruksinya? Bu? Sama ketua yayasan yang Sama baru ketua itu. yayasan yang baru. Bahkan diintimidasi meskipun cuman bilang mohon maaf saya mau instruksi dengan siapa ini gitu kan. Anda siapa? Anda sudah sertifikasi apa belum gitu kan. Sampai ada intimidasi seperti itu. Seharusnya itu kan nggak boleh. Kita itu demokrasi, harusnya ditanyakan dulu kenapa. Harusnya dia bertanya juga kenapa ini sampai guru-guru itu mengundurkan diri. Harusnya juga ada pertanyaan yang besar. Ada apa dengan semuanya ini? Harusnya seperti itu gitu kan. Dan itu hasil SK itu kita mau lihat tidak diperlihatkan. Tidak diperlihatkan sama sekali. SK dari yayasan yang baru tidak diperlihatkan. Jadi saya simpulkan ini, rekan dan sahabat, mulai dari tahapan awal ini sudah ada rekomendasi dari pengurus yang lama. Baru itu 1 bulan kok. 1 bulan. Pensiunnya Itu diabaikan. Lalu ibu-ibu ini, ibu guru ini, orang-orang yang pendidik ini, yang terhormat ini juga diabaikan ya. Iya, betul. Apapun Kita tidak diajak ngobrol, tidak ada diajak mediasi, tidak ada. Jadi banyak tahapan-tahapan yang kemudian tanda kutip janggal Bu ya. Iya, Ibu selain bicara hari ini pengangkatan dengan kepemimpinan kepala sekolah yang baru, ada apa lagi sih keluhan-keluhan yang dirasakan? isi petisi, salah satu isi petisi. Petisi. Iya. Iya, Bu, sebentar. Sebelum petisi, ini ada kalimat yang menyampaikan Ibu teh yang naik gajinya demi kesejahteraan.
ya. Ya, di salah Ya, satu media. di salah satu media. Bu, ini fitnah apa fakta? Fitnah. 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 Oh, jadi ternyata kalimat yang menyampaikan ibu adalah demi adanya mensejahterakan ya, minta disejahterakan, itu tidak dominan itu, Bu ya. Tidak. Jadi itu fitnah ya. Fitnah. Artinya kepada media yang bersangkutan juga kita juga mohon maaf, harus ada keseimbangan fakta di lapangan bahwa guru-guru yang terhormat ini juga mempertahankan integritasnya, tidak utama yang namanya uang melulu gitu ya, namun lebih kepada bagaimana tahapan yang semestinya dilakukan. Oke, itu ya Bu ya, disimpulkan ibu sama sekali tidak minta untuk naik gaji, tidak minta untuk kesejahteraan. Sekali lagi itu fitnah ya Bu ya? Itu fitnah. Oke. Lalu apalagi yang akan disampaikan terkait petisi, Bu? Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Isti. Ibu Isti gimana, Bu? Salah satu isi petisi itu kalau ibu kepala sekolah naik lagi, kita akan keluar semua. Ya. Kenapa akan keluar semua? Karena ada 10 petisi, diantaranya masalah PIP yang tidak sesuai dengan hati nurani kami. Setiap ada pencairan PIP itu selalu ada potongan, Pak. Ada potongan? Ya, Yakin Ibu itu ada potongan? yakin. Dipotongnya di mana, Bu? Ada 2 macam PIP, PIP Dewan dan PIP reguler. Dewan dan reguler, Ya, oke. PIP dari partai itu dipotong 50%, sedangkan PIP reguler itu dipotongnya Rp150.000. Reguler dipotong Rp150.000, Bu. Itu yang dari pemerintah. Saya ingin tanya, itu uang yang Rp150.000 untuk apa, Bu? Tidak tahu, guru. Saat hari ini Jumat 25 Juli 2025, saya berada di PGRI Ciampea, ya. Nah, kemudian hari ini saya sudah melakukan klarifikasi dengan Ibu Kepala Sekolah perihal adanya badai tsunami, sekitar 10 orang guru yang mengundurkan diri karena masih tidak percaya dugaan adanya kepemimpinan daripada Ibu Teti yang menjadi kepala sekolah. Namun tadi sudah saya lakukan klarifikasi dengan dengan Ibu kepala sekolah. Ya, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, ya, tidak ada hambatan apapun, tidak ada gangguan apapun, dan saya harapkan, saya tekankan, saya mohon kepada kepala sekolah tetap jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar dan hak-hak daripada siswa untuk mengenyam pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Terima kasih.